Halo sahabat ya, salam hebat, luar biasa. Selamat datang di channel Komunitas Indo Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang orang yang suka beralasan gitu ya. Apakah Anda sering bertemu dengan orang-orang yang suka beralasan? Nah, hari ini kita membahas alasan itu selalu benar bagi orang yang mengucapkannya. Setelah yang satu ini. Guys, hari ini kita akan membahas tentang alasan itu selalu benar ya bagi orang yang mengucapkannya atau mengatakannya. Maksudnya Pak Vino gimana sih? Maksudnya gini. Kalau Anda mungkin beralasan, Pak, saya ini terlalu muda untuk memulai satu usaha, ya kan? Atau mungkin saya berbisnis, saya itu terlalu muda. Saya mungkin udah terlalu tua, Pak. Saya nggak punya tenaga lagi, nggak punya energi lagi. Pak, saya ini terlalu nggak punya uang gitu kan? Saya ini terlalu nggak pintar ngomong, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa jualan. Nah, alasan atau statement yang Anda keluarkan tadi teman-teman, itu semua ya memang nggak salah, ya kan? Anda memang punya alasan seperti itu, ya terjadilah sesuai dengan apa yang Anda ucapkan gitu kan. Maksudnya gini teman-teman, kalau kita pingin berhasil atau pingin sukses dalam bidang apapun, ya kan, ini saya selalu bicara juga ke tim saya, ke semua anggota tim komunitas Yes, atau mungkin ketika saya mengisi seminar, kita harus punya yang namanya titik. Maksudnya gimana? Ya kalau Anda sudah mau sesuatu, ya titik. Titik itu maksudnya ya sudah, kalau saya mau sukses, titik. Jangan saya mau sukses kalau saya ini teman-teman saya mendukung saya. Kalau saya ini bisa punya uang banyak dulu baru saya bisa sukses. Kalau saya, nah kalau terus. Sehingga ketika Anda pingin dikasih satu statement, oke, Anda bisa sukses misalnya gitu. Kalau Anda berpikir, wah Pak, tapi saya itu nggak pintar ngomong, Pak, saya itu nggak pintar jualan, Pak, saya itu nggak bisa presentasi produk misalnya gitu, Pak, saya itu nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa, teman-teman saya itu semuanya orang-orang yang nggak punya, Pak, orang-orang miskin, Pak, saya pasti terpengaruh sama mereka, lingkungan saya toksik, Pak. Nah, itu alasan terus yang kita utarakan sehingga membenarkan statement kita bahwa kita nggak bisa berhasil. Nah, kenapa saya ngomong alasan selalu benar? Ya sudah, memang selalu benar bagi yang mengucapkannya. Nah, pertanyaan saya, Anda mau cuman cari alasannya terus? Ya nggak bisa, ya kan? Atau Anda ingin cari solusinya? Ini ada statement yang sangat bagus yang Anda perlu catat, teman-teman. Anda perlu tulis, kalau perlu Anda ingat-ingat, ya kan? Orang gagal itu selalu cari alasan. Ya, sedangkan orang sukses itu selalu cari jalan, selalu cari cara. Nah, pertanyaan saya, di dalam hidup Anda, ketika ada kesulitan, ketika Anda harus mengambil keputusan, Anda tuh selalu ada alasan, selalu ada statement kalau Anda beralasan seperti ini, nah seperti itulah, atau Anda ini selalu mencari solusi. Oke, misalnya, Pak, saya mau bisnis, Pak, tapi saya nggak punya modal. Good, itu masalah, betul. Sebagai masalah dan sebagai alasan, oke, saya nggak usah buka bisnis, Pak, karena saya nggak punya modal. Itu statement yang pertama, sudut pandang yang pertama. Tapi ada sudut pandang yang kedua, Pak, saya nggak bisa mulai bisnis karena saya nggak punya modal. Tapi pertanyaannya adalah solusinya, saya harus ngapain, Pak, supaya saya harus punya modal, supaya saya bisa punya modal. Solusinya apa? Nah, dengan statement yang berbeda, dengan kita mengucapkan kata-kata yang berbeda, itu akan menjadikan sesuatu yang berbeda, teman-teman, hasilnya. Kalau kita selalu beralasan, oh inilah, itulah, dan lain-lain, selalu benar, gak ada yang salah dengan itu, ya. Dan ketika Anda beralasan seperti itu, saya yakin dan percaya setahun kemudian masih punya alasan yang sama. Contoh, Pak, saya nggak punya modal, Pak, untuk mulai usaha. Emangnya setahun kemudian Anda bisa punya modal? Emangnya 2 tahun kemudian Anda bisa punya modal? Emangnya 3 tahun kemudian Anda punya? Belum tentu. Karena kalau ketika Anda punya alasan itu terus, tahun demi tahun, maka selamanya Anda akan punya alasan seperti itu. Dan ujung-ujungnya Anda akan frustasi dan ya sudah, saya memang nggak cocok jadi pengusaha. Hei, bukannya Anda nggak cocok jadi pengusaha, tapi cara berpikirnya itu loh yang keliru. Cara menanggapi satu masalahnya yang keliru. Jadi, mulai sekarang teman-teman, kita jangan jadi manusia yang banyak alasan. Kita harus jadi manusia yang banyak solusi, banyak akal, cerdik. Gimana? Oh nggak bisa, cari yang lain. Oh nggak bisa, harus seperti ini, seperti itu. Cari terus alasannya. Jadilah seperti tikus,
Ini sedikit apa ya, walaupun tikus itu menjengkelkan teman-teman ya. Saya tahu karena di rumah kita banyak sekali tikus. Tapi tikus itu selalu banyak akal. Dia dijebak, itu pun dia bisa pintar, bisa mutar balik ya kan. Dia mau ditangkap susah sekali. Karena dia selalu banyak akal, selalu banyak cara. Bukan berarti saya di sini mengajarkan Anda untuk menjadi licik, bukan. Tapi Anda cari cara, cari solusi. Kalau Anda benar-benar mau untuk misalnya berhasil atau sukses. Saya ngomong seperti Titik tadi. Kalau Anda sudah mau sukses atau kepingin sukses dan jadi orang sukses, titik. Jangan koma lagi. Koma itu kalau nanti ginilah, kalau saya dikasih kesempatan pendidikannya bagus Pak, kalau saya ini punya teman-teman yang mendukung, kalau saya punya mentor, kalau itu semua basi semua teman-teman. Ya, daripada kita bicara kalau, lebih baik oke, saya mau sukses, how? Bagaimana caranya? Ya kan? Kita cari solusinya. Kalau nggak punya modal, oke, caranya seperti ini berarti. Kalau nggak punya teman, berarti kita harus kumpul sama orang ini. Kalau nggak punya mentor, berarti saya harus cari mentor, misalnya gitu. Nah, ketika kita mencari how-nya, bagaimananya, maka kita akan ketemu solusinya. Dan jawaban itulah yang menjadi kesempatan Anda untuk menjadi orang sukses di kemudian hari. Oke? Jadi ini aja sharing dari saya teman-teman. Video ini juga nggak akan berarti, nggak akan berguna kalau Anda cuman ya mendengarkan, tapi Anda nggak mempraktekkan gitu ya. Anda cuman ya bagus Pak Vino, tapi tetap beralasan. Setelah video ini selesai dibuat, Anda memulai suatu apapun, memulai suatu kegiatan yang baru atau kebiasaan yang baru, Anda punya alasan yang lain. Mau fitness, mau mau berolahraga, alasan, wah saya nggak punya sepatu Pak, wah saya nggak punya tempat Pak, wah saya ini nggak bisa ini Pak. Nah, kalau sudah ada mau, titik teman-teman. Caranya ya pikir gimana supaya kita bisa meraih masa depan yang lebih baik. Oke? Thank you teman-teman. Kalau suka video ini mungkin bisa share ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa klik like dan subscribe, aktifkan loncengnya. Dan selalu salam hebat. Luar biasa.